Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, Warahmatullahi. dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Saat ini saya sedang berada di Kopdar, inspirasi pengusaha muslim menjadi pengusaha yang ditolong Allah. Oke, seperti apa pengusaha yang akan ditolong Allah? Kita akan dengarkan dari narasumber kita. Silakan Ustaz, gimana caranya supaya pengusaha ini ditolong Allah gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Baik, kalau kita bahas tentang menjadi pengusaha yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengharapkan pertolongan. Ya. Pertolongannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti kita harus menghadirkan Allah gitu dalam urusan kita. Betul. Apalagi menjadi seorang pengusaha gitu kan. Yang di sana ada panduan ya dalam syariat ya, dalam aturan Allah itu terkait dengan pengusaha gitu, aktivitas bisnisnya gitu. Nah, maka tidak ada jalan lain, kita harus ikut panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak pengusaha yang masih riba, kemudian dia nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum-hukum, itu otomatis jauh dari pertolongan Allah ya. Benar. Nah, makanya perkara-perkara pengusaha ini kan banyak nanti permodalan, tenaga kerja, ya kan, akad-akad bisnisnya gitu kan. Nah, kalau seorang muslim itu pondasinya kita harus bukan hanya mengejar profit saja, laba saja, tetapi di situ kalau kita bicara pebisnis muslim itu ada surga dan neraka. Iya. Gitu. Karena tujuan seorang muslim itu adalah menjadi manusia yang sukses kan, baik dunia maupun akhirat. Gitu. Bukan sekedar profit saja ya. Bukan sekedar profit saja. Gitu. Makanya caranya ya kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas bisnis kita. Nah, setidaknya ada dua ya ketentuan syariat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita ini wajib menjadi seorang mukmin. Gitu. Menjadi seorang mukmin. Seorang mukmin itu yang pertama. Nah, karena kalau dalam surat Ar-Rum ayat 47 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa kana haqqon ya alaina nasrum minallah, ya kan. Maka menjadi kewajiban bagi kami itu ya atas kami nasrum mukminin ya, menolong orang-orang mukmin gitu. Nah, maka ini kan maknanya bukan makna harfiah ya, tapi majazi. Artinya kalau wajib itu kan seolah-olah kalau nggak dikerjain, kalau nggak ditunaikan berdosa gitu. Tapi ini Allah seolah-olah berjanji gitu. Allah ini berjanji kepada dirinya sendiri untuk menolong orang-orang mukmin gitu. Makanya wa kana haqqun alaina nasrul mukminin, menolong orang mukmin. Nah, maka syarat yang pertama itu kita harus menjadi seorang mukmin gitu. Nah, mukmin ini adalah mukmin yang sejati. Betul. Ya, yang dia mengimani seluruh arkanul Islam, ya kan, rukun Islam. Ya, iman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, ya kan, hari akhir, qada dan baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini mukmin, ya harus beriman pada semuanya. Tidak boleh mengimani sebagian, kemudian yang lain mengimani. Saya mengimani betul. Allah, tapi tidak mengimani Rasul. Gitu. Ini belum beriman. Dia mulainya berdoa, mungkin kan, kemudian doanya jalan, tapi modalnya masih riba. Nah, ini tentu nggak nyambung gitu kan, dengan yang kita harapkan. Gitu. Yang kedua apa, Ustaz? Nah, yang kedua itu kita harus menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah itu, ya ayyuhallazina amanu ya intansurullah yansurkum, ya kan. Ini kan kalimat syartin ya. Kalimat syarat di situ. Ada syaratnya. Jadi intansurullah ini artinya ini kan harfun syartin, ya kan. Artinya kalau syaratnya itu ditunaikan, maka Allah akan menjawabnya, ya kan. Makanya intansurullah yansurkum, ya kan. Jika kalian menolong agama Allah, maka yansurkum, maka Allah akan menjawabnya, yaitu menolong agama Allah. Menolong, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam semua aktivitas usaha dia ya, betul ya. Betul, begitu. Jadi ya pertolongan Allah itu kan semua kan. Ya kalau pebisnis yang menggunakan syariat itu kan insya Allah berkah. Iya kan, Ustaz. Berkah, insya Allah keluarga kita jadi sakinah, jadi adem, ya kan. Kemudian lingkungan kita jadi baik. Ya kata semua yang hidup bersama kita menjadi
berkah ya. Berkah ini kan ziyadatu fil khair, bertambah kebaikannya. Kalau dia ada di rumah tangga, maka rumah tangganya makin tentram gitu kan. Kalau dia ada pada bisnis kita, berarti profitnya makin gede, manfaatnya makin menebar manfaat seluas-luas di tengah masyarakat, juga makin dirasakan manfaatnya besar gitu kan. Jadi dua tadi ya, yang pertama syarat menjadi pengusaha ditolong Allah, menjadi orang yang mukmin sejati. Yang kedua, pengusaha tersebut senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa resikonya kalau pengusaha nggak mau ikut aturan Allah, Ustaz? Ya, tentu kita makna mafhumnya, mafhum khulafahnya ini kan, kalau kita tidak menolong agama Allah, maka kita tidak ditolong oleh Allah. Karena itu kalimat syartin tadi. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu kan kalimat syartin itu kalau syaratnya tidak ada dijalankan, maka Allah akan menunaikan gitu kan, akan memberikan janjinya. Makanya intan surullah yang surukum. Kalau kita menolong agama Allah, maka pasti Allah itu akan menolong. Masya Allah, Masya Allah. Baik teman-teman semua, dimanapun Anda berada, masih bisnisnya bermasalah, kemudian masih terjerembab dengan riba, kemudian profitnya tidak maksimal, masalah karyawan, modal dan sebagainya, boleh jadi Anda belum mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ada syaratnya. Untuk lebih lanjutnya kita akan ada seminar ya. Ada training bersama As-Salim. Insyaallah kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.